Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, apakah Anies masih punya kans atau tidak untuk nyalon sebagai gubernur ya? Itu yang jadi masalah. Saya sih sebenarnya melihat pengkhianatan banyak partai, terutama 3 partai koalisi perubahan, tidak pernah juga berniat berpikir mereka akan berubah atau mengubah sikapnya. Walaupun dalam politik itu biasa berubah-ubah jadinya. Apakah benar Anies tidak punya lagi peluang 100%? Saya mengatakan bagi Anda yang masih berharap ya, Anies bisa nyalon sebagai gubernur DKI. Kalau saya sih sudah saya katakan dari awal, nyalon dan tidak nyalon bagi saya sama baiknya. Bukan sama tidak baiknya. Kalau dia tidak nyalon, mudah-mudahan Anies berpikir untuk melakukan langkah yang lebih besar dalam hal membangun demokrasi kita. Termasuk demokrasi elektoral. Entah dengan membuat ormas, memimpin ormas, atau dengan membuat partai politik yang tentu tidak mudah. Jalannya terjal, tapi semakin terjal jalan seperti dikatakan Anies sendiri, ya nikmatnya ke atas itu lebih terasa. Ya, walaupun tamsilnya tidak 100% saya setuju ya, tetapi kurang lebih begitulah. Karena kita tidak pernah melihat bahwa kekuasaan itu untuk ladang kenikmatan. Kepuasan sementara boleh, tetapi tetap saja dia menjadi bara karena bisa menentukan mati hidup kita di akhirat kelak kalau kita tidak amanah. Nah, yang kedua adalah kalau seandainya dia bisa nyalon, maka paling tidak ada perlawanan dari energi yang masih berlebih. Ibarat mesin, ini para pendukung Anies ini belum hilang panasnya, masih panas dia. Masih bisa dobrak sana sini, apalagi lingkupnya kecil di DKI, dan itulah yang sebenarnya dikhawatirkan oleh istana. Jadi Sobat RH sekalian, kalau Anda masih berpikir Anies bisa nyalon, maka secara teoritis konteks konseptual ketatanegaraan dan undang-undang, ya 3 hal ini kalau salah satunya terjadi, Anies bisa nyalon. 1, ini tak mudah. Kita lihat bahwa kelihatannya PDIP sudah luluh. Walaupun terlambat, dia mengatakan akan mencalonkan Anies Baswedan dan Hendar, salah seorang kadernya. Atau Rano Karno, we don't know exactly. Dan biasa, PDIP kalau sudah mau tenggelam baru cari selamat, cari perahu. Ya kan? Kenapa nggak dari awal-awal? Kalau dia dari awal-awal deklarasi dengan PKS langsung ambil, langsung sambut, ya kan? Nggak akan terjadi begini. Tapi Sobat RH sekalian, PDIP cuma 15 kursi, kurang 7 kursi. Nah 7 kursi itu hanya bisa dicapai dengan menggandeng 10 partai politik yang ada di DKI. Bukan 10, 8. Minus P3 dan Perindo yang cuma satu kursi dan sudah bergabung sama Kim pula. Nah, 10 kursi ini 10 partai ini sudah bergabung semua. Jadi yang 10 itu adalah partai-partai yang memiliki 7 sampai 8 sampai 15 kursi. Atau bahkan 17 kursi. Jadi bisa menggandeng PKS saja, PKB saja, Nasdem saja, PSI saja, kemudian PAN saja, Demokrat saja. Tetapi tidak bisa menggandeng Perindo dan P3. Ya. Nah, tapi masalahnya apakah partai yang sudah menyatakan mendukung Rakus ini ya bisa kemudian berbalik arah? Saya meragukannya ya. Berat rasanya. Oke. Yang kedua ini jalan yang lebih terjal dan rasanya agak berat juga. Yaitu Rakus melawan kotak kosong dan
pasangan independen yang sudah disahkan didiskualifikasi karena mencatut KTP. Nah ini berarti dua hal. Rasanya diskualifikasi itu tidak terjadi karena calon independen ini sekarang menjadi alat dari kekuasaan, ya kan? Untuk tetap dipertahankan. Tapi kalau misalnya calon independen itu tidak ada, maka rakus melawan kotak kosong. Kalau rakus melawan kotak kosong, ya kan? Maka rakus ini kalau dia kalah melawan kotak kosong, ya, kalau dia kalah melawan kotak kosong, ya, kalau dia kalah melawan kotak kosong, maka pilkadanya akan diulang. Nah, karena pilkadanya diulang, dibuka lagi pendaftaran, ya, nggak mungkin revenge atau rematch, ya, dibuka lagi pendaftaran, lawan nanti dibuka lagi pendaftaran, maka terjadi lagi pendaftaran, apakah akan ada yang berbalik atau berbelok arah atau tidak. Karena kalau misalnya tetap lawan kotak kosong dan tetap kalah misalnya, ya kan kacau jadinya. Oke. Yang kedua nih berat juga. Beratnya di mana? Yang paling berat justru mendiskualifikasi calon independen yang terbukti banyak mencatut KTP orang-orang termasuk KTP-nya anak Anies Baswedan. Oke, itu dua. Agak berat dua nih. Nah yang ketiga ini jauh ringan dan lebih ringan, punya presidennya, bisa dilakukan, tidak ada halangan untuk melakukan kalau dasarnya hukum. Apa itu? Yaitu MK, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan, ya, dihapuskannya presidensial threshold. Jadi MK bisa selamatkan Pilkada Jakarta. Jadi Abdul Hakim, lawyer yang pernah datang ke sini, mewakili aktivis Gelora dan Partai Bulan Bintang kalau tidak salah, itu meminta dihapuskannya dihapuskannya threshold, ya, bukan presidensial, threshold untuk pilkada. Nah kalau ini dikabulkan, maka PDIP kalau memang dia niat untuk mencalonkan Anies Baswedan, ya bisa calon sendiri. Atau P3 berniat mencalonkan bisa nyalon atau siapapun. Atau ya intinya adalah Anies bisa dicalonkan kembali. Perkara kemudian dihianati lagi itu soal lain. Nah ini mudah sobat era sekalian. Kalau seandainya MK mau mendengar, ya kan, suara dari rakyat Jakarta yang menginginkan adanya a fair election. Saya hakul yakin bisa mengatakan tindakan Kim Plus itu walaupun dibenarkan oleh undang-undang, tapi itu melanggar konstitusi. Kenapa melanggar konstitusi? Karena konstitusi sudah jelas. Gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Ini demokrasinya di mana? Kalau pesaing dipatahkan kakinya di tahap awal dengan memborong semua partai politik dengan menakut-nakutinya. Sehingga partai yang sudah mencalonkan pun berbelok arah. Karena dibujuk. Karena diancam dan lain sebagainya. Jadi ini potensial melanggar konstitusi sebagai konstitusi yang menghendaki adanya demokrasi langsung. Jadi demokrasi langsung itu adalah ada kemewahan bagi rakyat untuk memilih calonnya. Ini kan tidak ada kemewahan. Semua diborong oleh 12 partai politik. Yang ini mudah sekali. Kalau tidak salah permohonan ini sudah diajukan beberapa hari yang lalu. Dan dalam permohonannya, pemohon mengungkapkan begitu banyaknya fenomena lawan kotak kosong. Dan ini valid karena saya sudah katakan berkali-kali bahwa yang namanya threshold itu adalah alat tukar tambah, alat untuk mengebiri partai politik, ya. Ya, saudara sekalian, itu saja, semoga bermanfaat ya. Silakan terus dibaca dan direnungkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.